caranya gue bakal rekrut anggota-anggota baru? Gimana caranya kita mau ngalahin anak AJ? Kalau kelakuan anak geng kita aja kayak gini. Apalagi sekarang anak AJ udah bertambah banyak. Udah ada Alex, Naufal, dan Adit. Yuk, tapi gini ya. Kalau kita cari anggota baru, itu susah men. Lagian ya, kita nggak tahu kualitas mereka semua. Jatuhnya malah ngecewain ntar. Tapi gini, gue punya ide men. Lu semua ingat kan, geng Falcon? Oke. Kalau begitu, akan gua atur nanti. Pertarungan lu melawan abahnya Raya. Oke. Oke, baiklah kalau gitu mamamu ini pulang dulu ya. Soalnya besok kan mama udah mulai ngantor sama kamu. Dan oh iya, tapi kayaknya mama harus mampir ke mall dulu deh Adriana. Mama harus belanja-belanja baju kantor gitu. Secara mama nggak pernah punya baju kantoran. Aduh Ma, kantor punya kita sendiri, ngapain harus belanja-belanja baju? Ya udah terserah Mama, Mama hati-hati ya. Tetap harus dadah, dia dong. Mama. Dadah Mama, hati-hati ya Ma. Oke, Mama, dadah Ma. Udah deh, Mama jangan ada di sini. Kalau Mama ngikutin aku terus-menerus, yang ada ya Ma, aku tuh gak bisa berpikir panjang untuk mempertanyakan, mencurigakan, mencari tahu tentang hubungannya Reva dengan Boy Wirawan. Setelah gue pikir-pikir, gue masih penasaran dan gue masih kepo banget tentang omongannya si Bella soal Reva yang masih galau, super galau. Nah, karena Revanya lagi galau, super galau, lebih baik gue telepon Reva aja. Gue panas-panasin Reva karena dia lagi galau, tambah stres, tambah terpuruk. Tambah terpuruk. Jadi lebih baik sekarang juga gue panas-panasin anak Najka. Najka. Oke. Kok nggak aktif sih? Bau-bau kepenasaran. Jadi lebih baik telepon sekali lagi. Aduh, bener-bener gak aktif. Jangan-jangan si anak Najka lagi stres, lagi galau, lagi terpuruk. Teman-teman menusuk aku dari belakang. Boy pengkhianat. Boy menutupi semuanya. Lagi terpuruk banget, lagi galau, biarin deh. Makanya jangan ngelawan yang namanya Adriana. Kalau ngelawan Adriana begini deh hukumannya. Ini mah gak seberapa, masih kecil. Nanti gue bakal ngelawan lebih parah lagi. Oh iya ya, gue baru inget deh. Dari tadi tuh gue cuma mikirin diri gue sendiri. Tapi gue belum mikirin papi. Ini bener-bener. Papi gak boleh sampai tahu kalau ternyata Boy itu adalah mantannya Adriana. Wah, gue yakin banget ya. Sekarang ini Adriana pasti lagi berusaha banget buat ngasih tahu ke papi tentang dia sama Boy. Kayaknya gue gak bisa biarin itu deh. Papi gak boleh sampai tahu. Yeah. Hidup semanis kopi, kerja nyaman di kantor tanpa gangguan Adriana. Nomor siapa nih? Apa jangan-jangan ini penggemar gue lagi nih nelfon gue. Halo, Dado Brad Pitt di sini. Dok, ini gue Reva. Oh, lu Rek, ada apa Rek? Lo lagi di mana sekarang?
Gue tadi habis istirahat, terus gue makan di base camp. Sekarang gue lagi nyemil deh di pantry. Lo udah tahu kan soal Adriana itu ternyata adalah mantannya Boy? Iya, Re. Gue udah tahu dari Haikal tadi. Haikal udah cerita semuanya. Re, sorry ya, Re ya. Gue ikut sedih, Re, buat lo. Gak apa-apa kok, Dok. Tapi sekarang ini gue mau ngomong sama lo. Tapi bisa gak, Dok? Please banget ya. Omongan gue ini di-keep. Cukup lo sama gue aja yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Siap. Pokoknya lo minta tolong apapun, lo kasih tahu gue. Dan gue bakal nolongin. Karena lo udah baik banget, Re, sama gue, Re. Jadi gini, Dok. Jujur aja ya. Sekarang ini tuh gue lagi kecewa banget sama Boy dan juga temen-temen. Gue kecewa karena semuanya nutupin ini semua dari gue. Gak ada yang jujur sama gue. Terutama sahabat-sahabat gue sekalipun juga ikut-ikutan. Coba lo bayangin aja. Dari awal gue PDKT sama Boy, sampai akhirnya kita jadian. Sampai akhirnya kita udah pacaran, udah jalan berapa lama. Semuanya tetap ngebohongin gue, gak ada yang ngomong. Bahkan Boy pun juga kayak gitu. Di sini tuh gue kecewa banget sama mereka. Karena tuh sekarang gue lagi berusaha buat menghindari mereka, Dok. Lo ngerti kan posisi gue? Iya, Re. Gua ngerti kok gimana sedihnya lu, gimana kecewanya lu, Re. Tapi yang jadi masalah lagi, Dok. Sekarang ini bukan cuma tentang perasaan gue yang lagi kesel, lagi kecewa. Bukan cuma itu aja. Tapi gue lagi mikirin bokap gue. Karena gue yakin banget Adriana itu pasti gak akan berhenti. Setelah dia udah ngungkapin kebenarannya semua ke gue, sekarang target selanjutnya adalah ke papi. Dan gue takut kalau papi sampai tahu, papi bakal kenapa-napa, Dok. Gue mau ngelindungin bokap gue. Karena gue takut Adriana itu akan nekat dan dia akan ngelakuin segala macam cara supaya papi tuh tahu kalau Boy itu adalah mantannya dia. Entah mungkin dia akan nyamperin papi, atau mungkin dia akan ngirim video, atau apapun itu. Dan gue gak mau hal itu terjadi, Dok. Cukup gue aja yang ngerasa sakit. Tapi jangan papi gue. Kalau misalnya gini nih, Re. Kalau misalnya untuk jagain papi lo, gue bisa banget. Tapi yang jadi pikiran gue itu adalah kalau untuk ngejaga handphone papi lo, Re. Karena kan kayaknya nggak sopan gitu, Re. Kalau misalnya gue gangguin papi lo yang megang HP, terus kayak apalagi kalau sampai gue ambil handphonenya, ya kan? Gimana gini aja. Kalau untuk urusan HP itu lo yang ngambil. Jadi lo ambil handphone papi lo supaya dia nggak bisa terima SMS, video atau apapun lah itu dari si Adriana itu. Nah nanti lo kasih papi lo tuh handphone yang baru. Jadi selama ini ntar Om Bey pakai nomor baru, handphone baru, udah nggak digangguin lagi sama si Adriana itu. Gini, Dok. Kalau saran gue sih mendingan lo coba nempelin bokap gue aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada WhatsApp atau ada telepon atau ada SMS dari siapapun itu, lo deketin bokap gue, lo coba cari tahu itu siapa. Kalau emang itu Adriana, lo harus ngecegah bokap gue supaya dia jangan sampai ngebuka pesan dari Adriana. Karena gue kan gak mungkin juga tiba-tiba gue nyita HP bokap gue lah atau gimana. Ntar bokap gue yang ada bisa curiga sama gue, Dok. Dan kalau misalnya HP papi gue tiba-tiba bunyi, lo langsung aja halangin bokap gue supaya jangan sampai bokap gue lihat duluan. Siap. Agent Dado siap beraksi lagi, Reva. Oke, makasih ya, Dok. Tapi, Dok, gue minta tolong banget sama lo ya. Jangan kasih tahu ke siapapun soal ini. Dan ini nomor baru gue. Gue gak mau ada satu orang pun yang tahu. Terutama teman-teman kita dan juga Boy. Gue percaya sama lo, Dok. Siap. Oke. Yang lain kemana, John? Mana gue tahu, Gis. Sepi banget, berdua doang kita. Mana yang lain? Nggak tahu ya, nggak ada kabar. Iya, cuman kita berdua doang yang ada, gue sama Agis. Udah anggota kita nggak terlalu banyak, nggak berkualitas, nggak kompak lagi. Kalau kayak gini caranya gue bakal rekrut anggota-anggota baru. Gimana caranya kita mau anak aja? Kalau kelakuan anak geng kita aja kayak gini. Apalagi sekarang anak aja udah bertambah banyak. Udah ada Alex, Naufal, dan Adit. Yuk, tapi gini ya.
Kalau kita cari anggota baru, itu susah men. Lagian ya, kita nggak tahu kualitas mereka semua. Jatuhnya malah ngecewain ntar. Tapi gini, gue punya ide men. Lu semua ingat kan, geng Falcon.